Sobat Fisika Asik, ketemu dengan saya di channel Fisika Asik. Channel ini akan membahas serba-serbi fisika SMA. Pada kali ini saya akan membahas tentang rangkaian arus arah. Dan ini merupakan video pertama saya. Selamat menyaksikan. Ya, sahabat Fisika Asik, pada video pertama ini saya akan membahas tentang rangkaian arus searah. Nah, ini adalah bagian dari fisika kelas 12. Nah, kita mulai saja pembahasan kita mengenai rangkaian arus arah ini. Ya, sahabat semua, materi rangkaian arus arah yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama adalah pengertian arus listrik. Yang kedua, kita akan membahas juga tentang hukum Ohm. Yang ketiga, kita akan membahas juga hukum Kirchhoff 1. Yang keempat, rangkaian seri dan paralel hambatan listrik. Yang kelima, hukum Kirchhoff 2. Dan terakhir nanti kita akan bahas tentang energi dan daya listrik. Pada video saya yang pertama ini, saya hanya akan membahas mengenai poin 1 dan 2, pengertian arus listrik dan hukum Ohm. Mari kita mulai. Sobat Fisika Asik, kita akan membahas tentang pengertian arus listrik. Nah, kita lihat aliran arus listrik dan elektron. Misalkan kita punya suatu kawat yang kalau kita perbesar gambarnya, itu akan mempunyai muatan-muatan positif dan negatif. Nah, muatan positif itu ada di dalam inti atom dan muatan negatifnya adalah elektron-elektron di dalam penghantar tersebut. Nah, apabila penghantar itu kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan listrik, misalkan baterai di mana ada kutub positif dan kutub negatif, maka elektron-elektron ini akan bergerak menuju ke kutub positif. Nah, jadi dari negatif menuju ke positif karena ditarik oleh muatan positif, oleh keping positif. Nah, sebagai akibatnya di sini muatan-muatan positif itu seolah-olah akan bergerak dalam arah yang sebaliknya dari elektron. Karena yang bergerak itu sebenarnya adalah elektron yang dapat bergerak. Nah, seperti gerak semu ya, di sini kalau elektron bergerak berarti muatan positifnya juga bergerak dalam arah sebaliknya. Seperti kalau kita berdiri di pinggir jalan lalu ada mobil lewat di jalan, kita bisa melihat bahwa kalau kita dilihat dari orang di dalam mobil, kita seperti bergerak dalam arah berlawanan dengan gerak dia. Jadi arus listrik itu arahnya berlawanan dengan arah arus elektron. Nah, arus listrik ini adalah aliran muatan listrik positif. Nah, ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arah arus elektron. Karena tadi kita sudah bahas bahwa elektron bergerak dari negatif menuju ke positif. Atau kalau arus listrik berarti dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Oke. Ya, sahabat semua, kita bisa itu adalah Q per T, secara matematis dituliskan seperti itu. Dimana di sini I itu adalah arus listrik dalam satuan coulomb per detik atau coulomb per sekon yang bisa diganti dengan ampere, satuan ampere. Kemudian Q itu adalah muatan listrik dalam satuan coulomb dan T itu adalah waktu dalam satuan detik atau sekon. Jadi I sama dengan Q per T karena arus listrik adalah muatan per satuan waktu. Nah, kita tahu elektron itu adalah salah satu muatan negatif yang besarnya adalah 1,6 kali 10⁻⁹ Coulomb. Ini muatan negatif ya. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung jumlah elektron yang mengalir di dalam suatu penghantar ya, ketika terjadi arus listrik itu dihitung dari N jumlah elektron itu adalah Q muatan yang mengalir dibagi muatan satu elektron dibagi E. Jadi N sama dengan Q per E. Di mana Q itu adalah muatan yang mengalir dan E adalah muatan satu elektron.
Ya, sobat asik semuanya, kita bisa lihat bagaimana cara mengukur arus listrik. Nah, arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat ukurnya yaitu ampermeter. Nah, caranya ampermeter itu dipasang secara seri dengan rangkaiannya. Nah, apa yang dimaksud rangkaian itu seri? Itu adalah bahwa ampermeter harus dipasang menjadi satu bagian dengan rangkaian itu. Artinya kalau ampermeter itu dilepas, maka rangkaian itu akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga kalau di situ ada lampu, lampu tidak akan menyala. Jadi ampermeter harus dipasang secara seri seperti itu. Berikutnya, bagaimana kalau sobat asik akan mengukur tegangan listrik? Nah, tegangan listrik ini dapat diukur dengan alat ukur yang namanya voltmeter. Nah, voltmeter berbeda dengan ampermeter. Cara memasangnya adalah dengan cara dipasang secara paralel dengan komponen yang akan kita ukur. Nah, kalau paralel berarti kalau voltmeter itu kita lepaskan, maka tetap dia itu terjadi aliran arus, tidak akan memutus aliran arus. Jadi rangkaiannya secara paralel. Jadi voltmeter bisa dilepas kapan saja, tidak mengganggu rangkaiannya. Terus bagaimana kalau kita ingin mengukur hambatan listrik? Sobat asik bisa menggunakan dua cara, ya. Bisa secara langsung atau secara tidak langsung, ya. Nah, kalau secara langsung itu adalah dengan menggunakan alat ukur yang namanya ohmmeter. Nah, ohmmeter itu biasanya menjadi satu dengan voltmeter, ampermeter, ya, yang disebut dengan multitester atau multimeter. Nah, kalau kita ingin mengukur hambatannya secara langsung, maka fungsi yang kita gunakan adalah ohmmeter. Jadi tinggal kita ukur ujung-ujung dari hambatan itu, langsung terbaca berapa besarnya hambatan. Itu secara langsung. Nah, kalau kita ingin mengukur secara tidak langsung, caranya adalah kita mengukur dulu arus yang mengalir di dalam hambatan tersebut. Kemudian kita juga mengukur tegangan dari hambatan tersebut. Nah, ketika arus dan tegangan bisa diperoleh, maka kita bisa menentukan atau menghitung besarnya hambatan dengan rumus hukum Ohm yang nanti akan kita bahas kemudian, ya. Yaitu dengan membagi V dengan I, membagi tegangan dengan kuat arus. Maka itu hambatannya bisa dihitung. Itu adalah pengukuran secara tidak langsung. Nah, sobat asik, kita akan mencoba contoh-contoh soal di sini, ya, berkaitan dengan arus listrik. Misalkan kita mempunyai muatan listrik sebanyak 1 coulomb melewati kawat konduktor selama 1 sekon. Besar arus listriknya adalah, nah, jadi kita akan menghitung arus listrik yang mengalir. Nah, jawabannya adalah di sini kita punya Q sama dengan 1C, Q itu muatan kan, 1 coulomb, T 1 sekon, T itu waktu, ya. Kemudian kita gunakan rumus kuat arus I sama dengan Q per T, ya. Masukkan angkanya, Q-nya 1C, T-nya 1S, 1 dibagi 1 adalah 1, coulomb per sekon itu adalah ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 1 ampere. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang kedua nih, ya. Arus sebesar 2 ampere mengalir melalui kawat selama 8 sekon. Tentukan besar muatan yang melewati suatu titik dan banyaknya elektron pada muatan tersebut. Jadi nanti muatannya berapa, nah jumlah elektron di dalam muatan itu berapa. Nah, kalau kita lihat di situ I-nya 2 ampere, I itu arusnya, T-nya 8 sekon, ditanyakan Q dan jumlah elektron, ya. Nah, kalau kita punya rumus I sama dengan Q per T, maka kalau kita hitung Q-nya itu adalah I kali T. I-nya 2, T-nya 8, sehingga kalau dikalikan jadi 16C. 16C itu 16 coulomb. Jadi muatan yang mengalir pada saat itu adalah 16 coulomb. Ya, sobat semuanya, di sini kita akan menghitung banyaknya elektron, ya. Dari muatan elektron kita udah tahu 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Ini adalah besarnya muatan, ya, bukan
bukan tandanya ya. Jadi kalau tandanya harus ada negatif ya. Di sini besarnya 1,6 kali 10 minus 19 Coulomb. Nah, banyaknya elektron itu dihitung dari rumus Q per E. Q-nya dari bagian pertama kita sudah hitung 16 Coulomb, dibagi E-nya 1,6 kali 10 minus 19 Coulomb. Nah, kalau dihitung menjadi 10 pangkat 20 elektron. Jadi jumlah elektron yang mengalir pada saat itu adalah 10 pangkat 20 elektron. Nah, sobat asik semuanya, kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu adalah membahas tentang kaitan antara tegangan, arus, dan hambatan ya. Nah, rumusnya adalah atau persamaannya adalah V sama dengan I kali R ya. Dengan keterangan di sini V adalah beda potensial atau sering disebut dengan tegangan. I adalah arus listrik ya dalam satuan ampere, dan R itu adalah hambatan listrik dalam satuan ohm. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, grafik tegangan terhadap arus adalah bahwa V dan I itu membentuk garis linear ya, grafik linear dengan sudut kemiringan alfa. Nah, alfa ini menunjukkan seberapa besar hambatan listrik dalam grafik tersebut. Nah, jadi R itu adalah V per I. Berarti R itu sama dengan tangen alfa. Nah, besarnya hambatan itu adalah tetap selama hambatan tidak mengalami perubahan suhu. Kita akan lihat contoh soal dulu ya berkaitan dengan hukum Ohm ya. Nah, misalkan di sini diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampermeter sebesar 10 mA. Berapakah nilai resistensinya? Nah, resistensi itu adalah hambatannya. Nah, dari soal diketahui I itu sama dengan 10 mA. Nah, ini harus diubah dulu ke dalam satuan ampere karena harus disesuaikan dengan tegangan yang satuannya volt. Nah, 10 mA sama dengan 0,01 ampere, tegangan V 24 volt. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Ohm dapat kita cari atau kita hitung besarnya resistor. R sama dengan V per I. R sama dengan 24 volt dibagi 0,01 ampere sama dengan 2400 ohm atau 2,4 kilo ohm. Nah, jadi resistensi pada rangkaian tersebut sebesar 2400 ohm atau 2,4 kilo ohm. Ya, mudah kan ya? Selanjutnya kita lihat besaran-besaran yang mempengaruhi hambatan listrik. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Selain suhu itu apa saja ya? Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah penghantar listrik ya, yang penampangnya A, panjang kawatnya adalah L. Nah, di sini mempunyai hambatan yang besarnya ya, seperti ini rumusnya ya. R sama dengan rho kali L per A. R itu adalah hambatan listrik, rho itu adalah hambat jenis kawat, L itu adalah panjangnya kawat, dan A itu adalah luas penampang. Nah, jadi hambatan suatu kawat penghantar itu dipengaruhi oleh minimal ada 3 faktor di sini, yaitu apa? Jenis kawatnya apa, panjangnya berapa, luas penampangnya berapa. Jadi itu faktor yang berpengaruh. Nah, sobat asik semuanya, kita bisa lihat di sini hambatan jenis dari beberapa bahan ya, ada konduktor, semikonduktor, isolator. Nah, kita akan lihat untuk bahan-bahan konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang hambat jenisnya kecil ya. Beda dengan semikonduktor atau isolator. Nah, bahan konduktor itu ada perak, tembaga, emas, aluminium, dan sebagainya. Nah, yang biasanya digunakan di dalam penghantar atau kabel listrik itu adalah bahan tembaga. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, tembaga itu adalah hambat jenisnya kecil walaupun tidak yang terkecil. Nah, kenapa dipilih tembaga? Ini karena hambat jenisnya cukup kecil tetapi
harganya tidak semahal misalkan perak. Ya, perak lebih kecil tetapi harganya lebih mahal. Kalian bisa bayangkan kalau kabel listrik itu yang di jalan-jalan itu menggunakan perak, pasti besoknya udah hilang semua ya, karena harganya mahal. Jadi pakai tembaga karena faktor ekonomis juga. Ya, misalkan di sini kita akan lihat contohnya ya, contoh soalnya. Diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi memiliki hambatan jenis sebesar 1 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Nah, kawat tersebut digunakan sebagai elemen listrik dengan hambatan 5 ohm. Jadi, berapa panjang kawat yang diperlukan? Jadi, kalau kita ingin bikin hambatan 5 ohm dengan kawat ini, panjangnya berapa? Gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Karena yang ditanyakan L, panjangnya kawat, maka rumus R yang sama dengan rho L per A itu kita ganti dulu menjadi L sama dengan R kali A per rho ya. Maka L-nya sama dengan R-nya 5 ohm, A-nya 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, rho-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian ohm-nya dicoret, kemudian 10 pangkat min 6 dihilangkan, meter persegi dengan meter tinggallah meter. Jadi tinggal hitung 5 kali 5 per 1, 25 meter. Jadi kita perlukan penghantar yang panjangnya 25 meter. Oke, sahabat asik semuanya. Terima kasih sampai di sini dulu ya. Video saya yang pertama ini. Kalau kalian suka silahkan like. Jangan lupa subscribe. Dan kalau ada yang mau diberikan komentar, tulis di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa ke video yang berikutnya. Dah.